Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi resep jajanan ala resto dengan isiannya bikin sendiri. Pokoknya ini serba homemade ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita geprek dan cincang dulu bawang putih. Ini kurang lebih 3 siung dan 1 siung bawang merah sama ya, dicincang lebih halus seperti ini. Kalau sudah, kita siapkan chopper, kita masukkan daging sapi. Ini udah dicincang juga daging sapinya karena choppernya ini udah rusak ya, jadi kekuatannya tidak terlalu maksimal. Jadi harus dihaluskan dulu seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak goreng atau bisa diganti dengan minyak ikan. Lalu tambahkan bumbu lada bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh garam. Untuk bumbunya bisa disesuaikan ya teman-teman. Dan saya juga tambahkan 1 sendok teh minyak wijen dan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung aci ya. Lalu tambahkan putih telur kurang lebih 50 ml dari 2 butir telur, dan tambahkan 1,5 sendok teh beras angkak ya. Ini seharusnya beras angkaknya di blender dulu tersendiri dengan blender bumbu gitu ya, biar lebih halus hasilnya. Nih kalau seperti ini beras angkaknya jadi kurang halus ya teman-teman, masih gerindil-gerindil kayak gini, tapi tidak mengapa ya, karena beras angkak itu banyak manfaatnya, jadi kemakan juga banyak juga nggak apa-apa ya. Ini tinggal kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakannya kita olesi dulu dengan minyak biar tidak nempel-nempel ya, biar mudah nanti mengeluarkannya. Dan ternyata ini kepenuhan ya teman-teman. Agar lebih mudah dan bentuknya itu bisa bulat nantinya seperti smoked beef gitu. Jadi saya masukkan aja ke plastik, ujung plastiknya diikat dulu ya biar nanti bentuknya itu bulat. Saya sengaja menggunakan beras angkak ya teman-teman, biar lebih sehat. Jadi warnanya itu bisa merah seperti ini ya, kayak smoked beef pada umumnya. Tapi ini pewarna merahnya alami ya teman-teman, bukan dari bahan kimia, tapi beras angkak yang banyak mengandung manfaatnya. Biasanya digunakan pada penderita DBD untuk menaikkan kadar trombosit. Bisa juga dijadikan untuk pengatur tekanan darah ya, jadi bisa stabil gitu tekanan darahnya. Pokoknya banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Nah ini bagian atasnya juga kita ikat, dan sambil kerja gini saya sambil panaskan kukusan. Jadi begitu ini siap, kukusannya juga sudah panas, tinggal kita masukkan ke kukusan dan kukus sampai matang kurang lebih 15-20 menit. Kalau sudah matang tinggal kita angkat dari kukusan. Dan ini bisa dijadikan sebagai stok frozen food ya teman-teman. Atau bisa kita iris-iris dulu, diiris tipis kayak slice-slice gitu ya. Biar lebih mirip lagi sama smoked beefnya. Dan ternyata ini saya ngirisnya susah ya, jadi ketebelan, nggak bisa tipis banget ya. Karena ini beras angkatnya juga masih gerindil-gerindil kayak gini. Tapi tidak mengapa ya, yang penting itu rasanya ini enak banget. Bahkan lebih enak daripada smoked beef yang instan gitu. Lebih enak juga dari sosis, dan tentunya lebih sehat, tidak sama sekali tidak memakai pengawet, MSG, pewarna ya. Jadi cocok banget disajikan untuk keluarga tercinta. Nah bisa juga kita kreasikan lagi menjadi chicken cordon bleu ya. Ini ayamnya kita geprek dulu. Ini saya gunakan ayam afkir ya, ayam petelur yang sudah tidak bertelur lagi, jadi agak alot kalau dimasak begitu aja. Jadi harus digeprek-geprek dulu selain agar tidak alot, jadi bisa lebih tipis ya, lebih mudah nanti untuk menggulungnya. Nah semua ayamnya ini bagian dada ya, digeprek dulu seperti ini. Kalau sudah semua ayamnya kita geprek, tinggal kita marinasi atau bumbui
Dibumbui cukup dengan kaldu jamur dan lada bubuk ya teman-teman, kalau ada, karena ini lada bubuk di rumah itu sedang habis ya, jadi pakai kaldu jamur aja, dan ini kaldu jamurnya juga non MSG, jadi lebih sehat ya untuk dikonsumsi anak-anak dan keluarga. Nah, ini semuanya kita bumbui dan kita diamkan dulu beberapa saat sampai bumbunya itu menyerap ke ayamnya. Kalau sudah, bisa langsung kita olah ya. Masukkan smoke beefnya dan saya tambahkan juga keju oles. Kalau teman-teman ada, boleh pakai keju mozzarella ya, biar lebih enak, lebih mantap gitu ya. Dan kita lumuri dengan putih telur dan tepung panir atau tepung roti ya. Saya lakukan 2 kali pelapisan, jadi setelah di tepung roti masuk lagi ke putih telur dan ke tepung roti lagi, biar adonannya itu, adonan luarnya itu lebih kokoh ya, jadi keju yang di dalam itu tidak mudah keluar. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan, bisa dijadikan sebagai stok frozen food atau bisa langsung digoreng ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Goreng dulu satu bagiannya sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan, bisa dibalik dan digoreng kembali satu bagian yang lainnya sampai berwarna kuning kecoklatan lagi ya. Jadi tidak usah terlalu banyak dibolak-balik, cukup sekali balik saja biar tidak terlalu menyerap banyak minyak ya teman-teman. Dan pastikan semua bagiannya itu matang ya sampai ke dalam, jadi minyaknya itu jangan terlalu panas ya. Kalau seperti ini masih sedikit juicy ya, tapi ini udah matang tapi masih juicy seperti ini. Itu sesuai selera teman-teman ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.